Langsung dipanggil semua ashabus sufa, ayo datang ke sini semua. Rasulullah sudah datang. Sampai depan rumah Rasulullah, Rasulullah pesenin, suruh masuk 10-10. Rupanya Rasulullah kecil, nggak muat. Kalau masuk semuanya nggak muat. Masuk 10-10. Masuk 10 minum, Rasulullah yang nuangin. Sampai 10 masuk, 10 keluar. 10 masuk, 10 keluar. Sampai Sayyidina Abu Hurairah langsung tersenyum. Melihat Allah subhanahu wa ta'ala berikan mukjizat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Susu yang semangkuk sampai diminum oleh puluhan bahkan ratusan orang. Melangkah acara selanjutnya yaitu ceramah agama mau'izah hasanah, untaian kata hikmah, kata-kata bijak, kata-kata yang selalu senantiasa kita nantikan, kita rindukan untuk membasahi diri kita yang penuh dengan haus. Kata-kata hikmah yang senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla Jalaluh, kepada Al-Habib Muhammad Bagir bin Yahya Ad-Da'i ilallah Al-Alimul Kabir, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmu salihat. Wa sallallahu sallam ala sayyidi sadat wa qudwatil qadat Sayyidina Muhammadin wa ala alihi nujum al-ihtida wa ashabihi masabih al-iqtida wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil miqat wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, banyak nasihat dari para ulama. Kalau kita ingin beramal, mulai dari masjid. Lihat dari masjid. Kita ingin membantu orang, mulai dari masjid. Sampai Nabi SAW berpesan, la ya'kul ta'amaka illa taqi. Ya, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan kau berteman kecuali dengan orang yang beriman. Dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Artinya kalau kita mau bersedekah, kita mau membantu, kita mau menolong, kita berharap yang kita bantu, yang kita tolong adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad. Dari mana kita lihatnya kalau bukan dari masjid? Mungkin ada dari jamaah masjid yang kesulitan. Kalau dulu di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada namanya ashabus suffah. Ashabus suffah itu yang selalu sampai tinggal di bawah atap teras masjidnya Nabi Muhammad. Itu disebut ashabus suffah. Ashabus suffah itu jumlahnya lumayan. Sampai disebutkan kalau lagi sedikit ada 70 orang. Kalau lagi ramai kurang lebih 300. Di antaranya pemimpinnya siapa? Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Ini pemimpinnya ashabus suffah. Ashabus suffah, mereka yang kumpul di masjid Nabi SAW. Yang apa yang mereka lakukan? Mereka ashabus suffah tinggal di masjid Rasul. Ada yang ngasih makan, nggak ada yang ngasih makan, dah ikut Rasulullah ngajar, mereka ikut ibadah, mereka terus ibadah. Mereka lah ashabus suffah yang perlu bantuan, yang perlu pertolongan. Saat ini kita mau mencari, kalau bukan di masjid, di mana lagi? Mulai dari masjid kita lihat orang yang sholat, kita mau bantu orang, mau kasih yang di jalanan yang sambil megang botol, atau mau kasih yang ada di masjid yang sambil sujud pada Allah. Yang kalau kita berikan juga, dia pasti doain kita yang baik. Ya, yang kalau kita berikan sesuatu kepada mereka, pasti doain yang baik. Dan ini terjadi di zaman Rasulullah SAW. Mereka para sahabat Nabi kalau mau memberi sesuatu, berinya kemana? Ke masjidnya. Dicek dulu di masjidnya Nabi Muhammad. Dilihat dulu di masjidnya Rasulullah. Mereka ashabus suffah yang selalu mendapatkan bantuan dan pertolongan. Dari uluran tangan, mereka sahabat-sahabat yang kaya. Bahkan seringkali ashabus suffah itu sampai nggak makan sama sekali. Sayyidina Abu Hurairah dalam riwayat dalam Sahih Al-Bukhari, Sayyidina Abu Hurairah pernah keluar dari masjid Rasulullah kelaparan. Datangin Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan dia menawarkan untuk apa kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, maukah engkau mengajarkanku apa pesan-pesan dari Rasulullah SAW? Maksud dan tujuannya Sayyidina Abu Hurairah berharap, artinya kalau kau ingat pesan Rasulullah, ingat kami ini ashabus suffah. Saya kelaparan, kata Sayyidina Abu Hurairah. Makna dalam hatinya,
Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak faham, tidak mengerti saat itu. Kemudian setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq menyampaikan pesan-pesan Rasulullah, Sayyidina Abu Hurairah pergi. Cari lagi dapat siapa? Dapat Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Minta lagi, coba berikan saya pesan Rasulullah. Diberikan pesan Rasulullah, hadis Rasulullah, riwayat dari Rasulullah. Kemudian dah terdiam. Terbingung Sayyidina Abu Hurairah. Maknanya saya kelaparan, saya pengen dapat makan atau diajak makan. Tapi Sayyidina Umar lam yatafaqqah, tidak mengerti apa maksud dan tujuannya. Sampai jalan Sayyidina Abu Hurairah jumpa dengan Nabi Muhammad. Baru lihat wajah Nabi Muhammad dah tahu apa tujuan dia. Ta'al ya Abu Hurairah, sini hai Abu Hurairah. Datang ke sini wahai Abu Hurairah. Diajak ke rumahnya Nabi Muhammad. Sampai di rumahnya Nabi Muhammad cari makanan, nggak ada makanan. Sampai bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan? Tidak ada makanan kecuali ada semangkuk susu tetangga kita berikan. Ada tetangga punya kambing di mana memberikan susu tersebut. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Mengambil semangkuk susu dan duduk bersama Sayyidina Abu Hurairah. Rasulullah SAW melihat Sayyidina Abu Hurairah sudah senang dengan adanya mangkok susu nih. Hari ini saya makan. Saya bakalan makan. Tapi apa kata Rasulullah? Hai Abu Hurairah, panggil ashabu suffah semuanya. Semua yang ada di masjid, ashabu suffah panggil ke sini biar kita minum bareng. Langsung kaget Abu Hurairah nih. Sayyidina Abu Hurairah langsung kaget. Ini semangkok buat ashabu suffah mana cukup? Paling sedikit 70 orang. Kalau lagi rame bisa sampai 300 orang. Tapi karena patuh kepada Nabi Muhammad, hormat dan ta'zimnya pada Rasulullah, sam'an wa ta'atan. Apa kata Rasulullah? Ya, enggak pakai banyak bicara lagi, enggak pakai banyak menentang. Langsung dipanggil semua ashabus suffah, ayo datang ke sini semua. Rasulullah sudah datang sampai depan rumah Rasulullah. Rasulullah pesenin suruh masuk 10-10. Rumahnya Rasulullah kecil, enggak muat. Kalau masuk semuanya enggak muat. Masuk 10-10, masuk 10 minum. Rasulullah yang nuangin. Sampai 10 masuk, 10 keluar. 10 masuk, 10 keluar. Sampai Sayyidina Abu Hurairah langsung tersenyum melihat Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Susu yang semangkuk sampai diminum oleh puluhan bahkan ratusan orang. Terakhir hingga dengan siapa? Dengan Rasulullah SAW dan Abi Hurairah. Hal bagi ahad? Kata Rasulullah, apa masih tersisa lagi orang yang belum minum, orang yang belum dapat susu ini? Kata Sayyidina Abu Hurairah, illa wa ana wa anta ya Rasulullah. Tidak ada kecuali aku dan engkau ya Rasulullah yang belum minum susu ini. Maka kata Rasulullah, minum hai Abu Hurairah. Kata Sayyidina Abu Hurairah bilang, la ya Rasulullah, kau duluan. Kata Rasulullah, minum. Dilihat Rasulullah perintahkan Abu Hurairah minum. Sayyidil qaum khadimuhum. Pemimpin kaum itu adalah pembantu mereka. Inilah yang ditunjukkan dari Nabi kita Muhammad. Perintah dari Rasulullah minum, maka Sayyidina Abu Hurairah langsung minum. Yang namanya susu semangkuk kecil, disuruh kita minum duluan. Yang nyuruhnya Nabi Muhammad. Mau minum banyak, mau minum sedikit. Karena kasih ente satu air, satu gelas. Ente minum, habis ente minum, ane minum. Ente habisin, apa ente minum setengah? Mending setengah. Kadang kita malu minum sedikit, takut. Habis ini siapa yang minum? Yang minum Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Hurairah minum sedikit aja, satu teguk. Kata Rasulullah, liatin, minum lagi. Kata Abu Hurairah, minum lagi seteguk. Saking takut apa? Takut minumnya kebanyakan, karena setelahnya yang akan minum Nabi Muhammad. Minum sedikit Sayyidina Abu Hurairah. Sampai Rasulullah suruh minum, sampai udah bilang, kenyang ya Rasulullah. Minum lagi. Sampai minum lagi. Dalam riwayat sampai bilang, ya Rasulullah udah nggak cukup lagi, nggak nampung ini. Ini kalau saya minum lagi bisa keluar lagi susunya dari jari jemari saya. Saking udah penuh, udah kenyang. Baru diambil oleh Rasulullah, diminum oleh Rasulullah SAW. Ini kita melihat satu pelajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaih, yang harusnya menjadi ilmu buat kita, nasihat buat kita. Apalagi kita yang banyak sering di masjid. Ayo kita tengok.